cerita Timun Mas di sebuah desa kecil yang sunyi. Hiduplah seorang wanita tua yang kesepian dan penuh harap. Namanya Mbok Sarni. Setiap pagi, ia menatap langit, berharap Tuhan mengirimkan keajaiban. Ia bukan wanita kaya, bukan pula orang terpandang, tapi di dalam hatinya tersembunyi satu kerinduan yang tak pernah padam, memiliki seorang anak. Seseorang yang bisa ia peluk, ia jaga, dan ia cintai. Suatu hari, Mbok Sarni masuk ke dalam hutan mencari kayu bakar, tapi yang ia temui bukan ranting, bukan binatang, tapi raksasa. Tubuhnya besar, matanya menyala, suaranya menggelegar. "Aku tahu kau ingin anak, Mbok Sarni. Tanam biji timun ini. Dalam waktu singkat, kau akan punya anak. Tapi ingat, saat anak itu berusia 6 tahun, ia harus kau serahkan padaku." Mbok Sarni gemetar, tapi hatinya rindu seorang anak. Dengan berat hati, ia menyanggupi. Tak tahu bahwa janji itu akan membawa malapetaka. Beberapa minggu kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Dari kebun kecil di depan rumah, tumbuhlah sebuah mentimun besar berkilauan emas. Dan ketika dibelah, seorang bayi perempuan cantik dan bersinar seperti embun pagi. Mbok Sarni menangis. "Namamu Timun Mas, nak." Hari-hari berlalu. Timun Mas tumbuh jadi gadis yang manis dan cerdas. Tapi bayang-bayang janji itu tak pernah hilang dari pikiran Mbok Sarni. Dan ketika usia Timun Mas mendekati 6 tahun, Mbok Sarni tahu waktunya hampir tiba. Dalam keputusasaan, Mbok Sarni pergi ke gunung, mencari seorang petapa sakti yang tinggal jauh di pedalaman. "Tolong, selamatkan anakku. Aku tak ingin kehilangan dia. Ambil ini, 4 bungkusan kecil, biji timun, jarum, garam, dan terasi. Saat raksasa datang, suruh anakmu lari dan gunakan benda-benda ini satu persatu." Hari yang ditakuti pun tiba. Langit gelap, tanah bergetar. Raksasa itu datang. "Mbok Sarni, mana janjimu? Berikan anak itu." Timun Mas ketakutan. Mbok Sarni menangis. "Lari Timun Mas, cepat lari." Dengan tangis, Timun Mas pun berlari ke hutan, membawa keempat benda pemberian petapa. Raksasa mengejar, dan saat jarak semakin dekat, Timun Mas melempar biji mentimun. Dalam sekejap, tumbuhlah hutan timun yang lebat dan berduri. Tapi raksasa berhasil menerobosnya. Timun Mas melempar jarum. Tiba-tiba muncul hutan bambu tajam yang menusuk kaki raksasa. Tapi ia terus mengejar. Lalu dilemparnya garam. Tanah berubah jadi lautan luas dan asin. Raksasa tenggelam, tapi ia tetap berenang dengan penuh amarah. Terakhir, Timun Mas melempar terasi. Seketika, lautan mendidih. Raksasa mengerang kesakitan, dan akhirnya Timun Mas pun kembali ke rumah, memeluk ibunya dalam pelukan yang penuh haru. Mereka menangis, bukan karena takut, tapi karena mereka telah selamat. Kisah ini bukan sekadar legenda, tapi cermin dari hidup kita. Tentang cinta seorang ibu, keberanian seorang anak, dan tentang bagaimana janji bukan untuk diucap sembarangan. Pesan moral: jika tak sanggup menepati, jangan berjanji. Sayangi orang tuamu, dan hadapilah hidup dengan keberanian.